students, selamat datang kembali ke pembelajaran online kita hari ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai volume gabungan dari bangun ruang. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan gabungan dari bangun ruang. Sama halnya seperti volume gabungan dari bangun ruang, untuk mencari luas permukaan bangun ruang juga sama. Pertama, langkah-langkahnya, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Jadi misalnya ada beberapa bangun ruang, kita tentukan dulu jenis-jenis bangun ruang yang membentuk dari gabungan tersebut. Yang kemudian kita hitung luas permukaan setiap bangun ruangnya. Jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung. Jadi kalau ada sisinya yang saling berimpit atau saling menempel, luasnya itu tidak kita hitung. Nah, yang terakhir itu kita jumlahkan luas permukaannya dari semua bangun ruang tersebut. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. Contohnya, perhatikan gambar benda padat berbentuk tabung dan setengah bola berikut. Jadi ini adalah tabung dan setengah bola. Pertanyaannya, tentukan luas permukaan benda tersebut. Artinya, tentukan luas gabungannya. Jadi pertama, kita lihat diketahui diameternya adalah 14 cm. Berarti jari-jarinya 7 cm. Kemudian tingginya si tabung adalah 10 cm. Nah, kita kan di sini mau mencari luas permukaan benda tersebut. Berarti kita pertama mencari, lihat ya, luas setengah bola karena ini kan setengah bola, ya kan? Kemudian kita cari luas tabung tanpa tutup. Nah, kenapa dia tanpa tutup? Ingat, ketika ada bangun ruang yang saling berimpit, luasnya tidak perlu kita cari. Si bola dengan tutupnya si tabung, dia kan saling berimpit. Jadi tabungnya ini kita mencari luasnya tanpa tutup, artinya tutupnya tidak kita hitung. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teorema Pythagoras. Nah, sebelumnya kita sudah pernah menyinggungnya, jadi saya akan mengulanginya lagi. Oke, teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras mengatakan bahwa jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya, ingat sisi penyikunya adalah ini dan ini, akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jadi, kalau misalnya saya misalkan ini adalah sisi alasnya A, sisi tegaknya B, dan sisi miringnya C, ingat tadi katanya jumlah kuadrat sisi penyikunya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Nah, ini adalah dalil Pythagoras. Nah, artinya ketika kita ingin mencari sisi miringnya, maka jumlahkan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari si B atau sisi tegaknya? Ingat ya, sisi miring dari sini dapat kita artikan adalah sisi yang paling panjang. Berarti kalau kita mau mencari sisi tegaknya, dapat kita katakan C kuadrat dikurang sisi yang lainnya A kuadrat akan sama dengan B kuadrat. Nah, kenapa C kuadrat? Karena tadi sisi yang paling panjang adalah sisi miringnya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari sisi alasnya? Sama saja, berarti C kuadrat dikurang sisi yang lainnya B kuadrat akan sama dengan sisi alasnya. Oke, dari sini dapat kita buat artinya. C akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu juga dengan B. B akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat.
Begitu dengan A. A akan sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contohnya, misalnya diketahui A akan sama dengan 6 cm. B akan sama dengan 8 cm. Yang ditanya berapakah si C atau berapa sisi miringnya. Ingat, untuk mencari sisi miring kita harus menjumlahkan kuadrat dari A dan si B. Berarti C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Artinya 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Maka 6 kuadrat 36 ditambah 64 sama dengan 100. Ingat, ini masih C kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 100 sama dengan 10 cm. Ini adalah panjangnya si C. Artinya, luas gabungannya atau luas permukaan benda tersebut bisa kita tulis menjadi luas setengah bola dijumlahkan dengan luas tabung tanpa tutup. Oke, lihat. Luas setengah bola. Ingat, kemarin luas permukaan bola itu apa? 4 VR kuadrat. Karena dia setengah, maka di depannya tambahkan setengah kali. Oke, kemudian tambah. Nah, luas tabung tanpa tutup ini itu kan akan sama dengan luas selimut tabung dijumlahkan dengan alasnya tabung. Alasnya tabung kan berbentuk lingkaran, berarti bisa kita buat luas lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Oke, berarti luas lingkaran adalah VR kuadrat. Luas selimut tabung adalah 2VRT. Oke, dari situ kita masukin angkanya. Setengah dikali 4 dikali V. 22/7 kali berapa tadi jari-jarinya? 7 kali 7. Ditambah 22/7 VR kuadrat kali 7 kali 7. Ditambah 2 kali V 22/7 kali 7 kali berapa T-nya? 10. Nah, kalau kita hitung untuk yang luas setengah bolanya kita dapat 308. Luas lingkarannya kita dapat 154 dan luas selimut tabungnya kita dapat 440. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 902. Jadi luas permukaan benda tersebut adalah 902 cm pangkat 2. Oke, untuk contoh yang kedua, perhatikan gambar gabungan kerucut dan luas dan tabung berikut. Pertanyaannya, luas permukaan bangun tersebut. Ingat, jadi benda ini terbentuk dari tabung dengan kerucut. Nah, lihat, kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah setengahnya diameter, berarti 7 cm. Kemudian, tingginya si tabung adalah 12 cm. Nah, kalau kita mau cari tingginya kerucut, total tinggi semuanya adalah 36. Berarti kalau mau cari tinggi kerucut, datangnya adalah 36 dikurang 12 disama dengan 24 cm. Jadi tingginya kerucut atau di sini kita singkat TK, dia akan sama dengan 24 cm. Oke, kemudian dari sini kan kita bisa mengatakan bahwa luas permukaan benda tersebut adalah luas selimut kerucut. Ingat, hanya selimutnya saja. Kenapa tidak ikut alasnya? Karena alasnya dengan si tutup tabung berimpit, jadi kita tidak hitung luasnya. Artinya kita hanya hitung selimut kerucut saja, kemudian kita jumlahkan dengan luas tabung tanpa tutup. Oke, dari situ luas selimut kerucut itu adalah VRS. Sudah, VRS dijumlahkan dengan
Ingat, luas tabung tanpa tutup bisa kita pecah menjadi luas selimut tabung ditambah dengan luas lingkaran. Berarti luas lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Oke, dari sini. Nah, di sini S itu artinya adalah garis pelukis. Garis pelukis itu yang ini. Si miringnya ini dari si kerucut. Yang ini kita sebut garis pelukis. Nah, di sini kan di soal tidak diketahui garis pelukis. Maka kita cari dahulu garis pelukisnya. Bagaimana cara mencari garis pelukis? Dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ini kan berarti kita anggap sisi miringnya. Nah, kalau kita tarik dari sini ke sini adalah tingginya si kerucut. Dari sini ke sini itu kan menjadi alasnya si segitiga. Maka alasnya ini kan sama dengan jari-jarinya. Berarti ini adalah 7 dan tingginya tadi adalah 24. Ingat cara menggunakan teorema Pitagoras kalau mencari sisi miring adalah jumlahkan sisi-sisi penyikunya. Berarti tadi jari-jarinya 7 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. Maka 7 kuadrat 49 ditambah 576. Hasilnya 625. Akar dari 625 adalah 25 cm. Jadi, garis pelukis atau yang biasa disimbolkan S, dia akan sama dengan 25 cm. Oke, kita masukin angkanya. V-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali S-nya 25. Ditambah luas lingkaran kan V 22/7 kali R. Oke. Ditambah luas selimut tabung tadi apa? 2V R T. Oke, berarti 2 kali 22/7 kali 7 kali tingginya tabung. Ingat yang kita pakai tingginya tabung ya, bukan tinggi seluruhnya. Oke, 12. Maka untuk yang si luas selimut kerucut kita dapat 550. Untuk yang luas lingkarannya kita dapat 154. Untuk yang luas selimut tabungnya kita dapat 528. Jadi, kalau kita jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 1232 cm kuadrat. Ini merupakan luas permukaan bangun tersebut. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya berharap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching.